Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Kalau saudara tidak mendengarkan renungan ini pada malam hari, tidak masalah, karena mulai beberapa waktu yang lalu saya post renungan malam secara broadcast di WA saya pada pagi hari, karena ada keterbatasan jumlah broadcast yang harus saya post. Karena itu saya gabungkan dengan renungan Today's Mana setiap pagi. Dan selamat beraktivitas, atau dalam bentuk apapun saudara, dalam waktu apapun saudara mendengar renungan ini. Saya percaya firman Tuhan itu reliable. Dan kalau saudara sudah siap beristirahat, selamat beristirahat. Dan ada baiknya kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan sebelum kita tidur. Dan hari ini kita terus masih belajar bagaimana kita memiliki mental atau attitude dalam melayani Tuhan yang dimulai dari hati kita. Kita sudah belajar banyak hal dalam 9 hari sebelumnya. Dan hari ini, hari Jumat 20 Juli, kita belajar lagi bagaimana kita harus memulai pelayanan di keluarga kita masing-masing. Kita mungkin berpikir kalau melayani itu harus di gereja, jadi WL, jadi singers, jadi hamba Tuhan, pendeta, main musik, dan sebagainya. Itu tidak salah, itu juga pelayanan. Namun pelayanan itu lebih luas hanya dari sekedar dibatasi oleh tembok gereja. Justru pelayanan kita yang terbesar yang mesti kita lakukan adalah di keluarga kita. Kenapa? Karena kita menghabiskan banyak waktu kita sehari-hari di rumah. Di gereja itu mungkin saudara hanya menghabiskan waktu mungkin 2 jam, mungkin kalau saudara dari pagi sepanjang hari Minggu mungkin 8 jam. Setelah itu saudara pulang ke rumah, dan sepanjang minggu saudara ada di rumah, di tempat kerja, dan yang terbesar tentunya ada di lingkungan rumah. Kita paling tidak spend time di rumah lebih dari 15 sampai 20 jam, tergantung berapa lama saudara bekerja di luar. Karena itulah keluarga menjadi dasar pelayanan kita. Sebelum kita keluar melayani di lingkungan kita, baik itu di pekerjaan kita, di sekolah, di tempat kuliah, atau bahkan di gereja, kita memulai pelayanan kita dari keluarga kita masing-masing. Dan seluruh anggota keluarga harus punya mentalitas dan sikap hati untuk memulai pelayanan di rumah kita masing-masing. Dan hari ini kita membaca dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1. Ini adalah nasihat untuk para anak-anak. Di sana dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Seorang anak yang masih tinggal bersama orang tuanya, dia harus mentaati orang tuanya dan mulai melayani di rumah masing-masing. Kalau usia saudara sudah mencukupi, saudara mungkin sudah remaja memasuki usia 14 tahun ke atas dan seterusnya, saudara bisa membantu mungkin cuci piring, ngepel lantai, potong rumput, cucikan mobil orang tua, apa saja. Kita harus berinisiatif dan tanya papa mama, apa yang bisa kita lakukan. Lalu kalau kita sebagai seorang suami, saudara bisa mundur ke pasal yang kelima, mulai dari ayat 22. Di situ ada tugas istri yang untuk tunduk kepada suami dan menghormati suami. Saudara mungkin sebagai istri harus merawat anak-anak, itu juga bentuk pelayanan. Saudara masak untuk suami dan keluarga saudara, lalu bersih-bersih rumah, menata rumah dengan baik. Itu juga bagian dari pelayanan yang Tuhan kehendaki sebagai seorang istri. Lalu seorang suami diperintahkan untuk mengasihi istri. Dia harus menjadi provider, menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja, dan menjadi pelayan untuk istri dan anak-anaknya. Suami harus bekerja keras di rumah, menjadi pemimpin yang memberikan teladan bagi anak-anaknya dan mengarahkan direction kemana keluarganya akan dibawa, terutama membawa anak-anaknya dan istrinya untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saya percaya bila seluruh anggota keluarga melayani Tuhan, maka keluarga itu akan dipakai luar biasa. Begitu anggota keluarga keluar dari rumah,
berada di komunitas kita masing-masing, berada di gereja, di tempat kerja, di sekolah, di tempat kuliah, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Jangan hanya melayani untuk dipuji orang di depan umum, seolah-olah kita menjadi pelayan yang hebat dan luar biasa, tapi di rumah kita gagal. Karena yang tahu kehidupan pribadi kita adalah istri dan anak-anak kita, suami kita yang ada di rumah kita masing-masing. Dan saya mendengar banyak cerita orang-orang yang komplain, baik itu apakah suami, istri atau anak-anak, yang begitu kagum melihat anggota keluarganya sendiri begitu hebat melayani di luar, tapi begitu di rumah kelakuannya jauh mencerminkan dari orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan hanya untuk menjadi self-image-nya menjadi besar di luar, sehingga di keluarga dia balik lagi kepada kebiasaan yang lama yang tidak memuliakan Tuhan. Tentunya Tuhan tidak mau kita bersikap seperti itu. Dan biarlah renungan malam ini mengingatkan kita untuk menjadikan keluarga sebagai tempat pelayanan kita yang utama, sehingga dari situ barulah kita melayani di luar dan menjadi berkat. Puji Tuhan, kiranya renungan ini mengingatkan kita dan menyemangati kita untuk terus melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.